Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di React.js. Kita lanjut di proyek aplikasi restoran bagian yang ke-54. Kita akan belajar untuk membuat login admin. Ini bagian yang pertama dari login admin. Kita langsung ke materinya saja. Di materi sebelumnya kita sudah membuat user admin. Di dalam sini terdapat aktif dan banned. Sekarang kita akan menggunakan login. Jadi nanti kalau di dalam sini kita ketik ini, misalnya saya dalam sini login, dia akan menjalankan form login. Nah, kemudian dia tidak bisa jalan sebelum login. Jadi kita belum bisa masuk ke dalam admin ini kalau tidak melakukan login. Kita akan tes dulu di dalam Postman. Kita ke Postman dulu. Kemudian kita lihat di dalam localhost ini, kita sudah membuat user. Contohnya ini koki@gmail.com, passwordnya adalah koki. Kita akan tes. Di dalam sini kita akan aktifkan email, aktifkan password. Di dalam sini kita akan buat yaitu koki@gmail.com, kemudian passwordnya adalah koki. Kemudian kita send. Kalau berhasil, maka dia akan tampil seperti ini. Login berhasil, kemudian token, kemudian datanya koki@gmail, kemudian password koki, dan seterusnya. Sekarang, kalau misalnya koki ini kita akan buat di dalam database-nya, kita akan buat di dalam database-nya statusnya 0. Jadi contoh di dalam sini kita akan lakukan koki@gmail ini akan kita banned. Jadi kokinya sekarang jadi 0. Kalau kita refresh di dalam sini, koki@gmail ini sudah jadi 0. Tapi kalau kita ambil di dalam sini, dia masih tetap login berhasil. Ini kan kita tambahkan supaya kalau dia 0, maka dia tidak bisa login. Kita ke dalam login controllernya. Di dalam login controller ini, kita ke login. Kita akan tambahkan di dalam sini yaitu if, kemudian kondisinya adalah $user, kemudian ini panah, kemudian statusnya kita buat kalau dia sama dengan 1, baru dia bisa lanjut ke yang bawahnya ini. Kita cut yang ini, kita Ctrl X, kemudian kita taruh di dalam sini. Kita Ctrl S. Nah, kemudian kalau dia tidak 1 gimana? Kita akan ambilkan ls dari sini. Kita copy, kemudian kita taruh di bawahnya sini. Jadi if, kemudian ini ls-nya ini. Jadi kalau misalnya statusnya adalah 0, maka dia akan langsung ke dalam sini. Login gagal, kemudian datanya kosong. Nah, kalau dia 1, maka dia akan masuk untuk mengecek passwordnya. Apakah passwordnya benar atau tidak. Kalau dia benar, maka dia akan ke sini. Kalau salah, maka dia akan respon ke yang ini. Kita Ctrl S, kita akan tes di dalam Postman. Kalau kita send, nah ini login gagal. Kenapa? Karena koki ini di banned. Kemudian kalau bannednya dihilangkan, saya hilangkan jadi aktif. Kemudian kembali lagi ke sini. Nah, ini berhasil. Itu jadi kita sudah berhasil menambahkan di dalam login controller, di dalam lumennya. Kita berhasil menambahkan login control dalam sini, dan kita sudah mengujinya menggunakan Postman. Kemudian perhatikan URL-nya dalam sini api/login. Sekarang kita akan ke dalam React-nya. Kita ke React. Di dalam sini kita akan buat di dalam app.js. Di dalam app.js kita akan tambahkan sebuah komponen di dalam sini, shift alt. Kemudian di admin ini kita akan tambahkan login. Di dalam back ini juga kita akan tambahkan login. Kemudian kita akan buat sebuah file di dalam back. Kita new file, kemudian kita buat login.js. Kemudian di dalam sini kita buat rfc. Nah, ini rfc. Ini kita sudah buat login. Kemudian kita kembali lagi ke app.js. Kemudian di sini kita bisa importkan shift alt. Ini kita isi dengan login. Kemudian
yang di dalam back ini kita isi dengan login. Kita Ctrl S, kemudian di dalam login ini kita akan buat H1 sementara kita isi dengan login. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke browser. Jadi di dalam sini, kalau kita tulis di dalam sini login, maka dia akan menjalankan ini, komponen dari login. Login ini kita akan buat menggunakan form. Di dalam form, kita akan ambil form dari dalam Bootstrap, kita ke form. Kemudian yang ini kita akan copy saja form yang ini, nanti yang tidak kita pakai bisa kita hapus, kita akan copy. Kemudian kita masuk lagi ke dalam login JS ini, kita akan buat di dalam sini .row, kemudian kita buat lagi div. Di dalam div kita akan paste. Untuk merubah, kita sudah bisa membuat di materi sebelumnya dengan klik kanan, kemudian convert HTML to JSX. Kita Ctrl S, kemudian kita bisa format dokumen. Nah, ini format dokumen. Kemudian yang tidak kita pakai bisa kita hilangkan. Misalnya ini untuk ceknya kita hilangkan. Sampai di sini kita hilangkan. Kemudian kita Ctrl S, di dalam sini email, kemudian email, class name, ID. ID ini kita akan ganti dengan name, kemudian kita isi dengan email. Kemudian yang ini akan kita hilangkan. Kemudian ini password, label password, type-nya password. ID akan kita ganti dengan name, kemudian kita isi dengan password. Kemudian yang di dalam sini buttonnya ini akan kita ganti dengan login. Kita Ctrl S, kemudian kita format dokumen, kita Ctrl S, kita akan lihat di dalam browser yang kita buat. Ini sudah dapat seperti ini. Sekarang kita akan atur supaya dia ada di tengah-tengah. Kita kembali lagi ke VS Code-nya. Ini kita bisa tambahkan. Kita kembali lagi ke React-nya. Kita tambahkan di dalam sini placeholder. Placeholder kita isi dengan email Anda. Kemudian di bawahnya untuk yang password ini kita bisa tambahkan juga placeholder, kita isi dengan password. Kita Ctrl S, kemudian kita bisa tambahkan lagi untuk kelasnya. Kita tambahkan di dalam sini kelasnya. Untuk kita kirim ke tengah, kita bisa menggunakan MX Auto. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam browsernya. Nah, ini sudah ada di tengah. Kemudian ini kita akan atur supaya sedikit lebih lebar. Kemudian kita akan membuat call -4. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat. Nah, ini lebih lebar. Kemudian yang atas ini kita bisa tambahkan di dalam row ini. Kita akan buat MY, kemudian auto. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat lagi ke dalam browser. Kalau tidak bisa, kita bisa tambahkan row-nya ini dengan margin top, kita isi dengan 5. Kita Ctrl S, dan kita akan lihat hasil. Nah, ini sudah ada di bawah. Ini kita sudah bisa membuat form. Sekarang kita akan ambil isi dari form ini, kita akan ambil ke dalam database menggunakan API-nya. Kita kembali lagi ke dalam React di dalam sini. Ini kita sudah berhasil. Berikutnya adalah kita akan ambil menggunakan React Hook Form. Kita akan kopikan dulu dari dalam kategori ini, yaitu use form ini, untuk React Hook Form sama linknya. Jadi kita akan copy, karena kita akan pakai di dalam login. Ini kita coba kita kecilkan ke login, kemudian kita akan paste di dalam sini. Ini kita link, kemudian untuk nanti kita kirimkan ke dalam API-nya. Kemudian kita akan copy lagi dari dalam kategori, yaitu ini.
kemudian kita akan copy, kita taruh di dalam login ini, di atasnya return, Ctrl V. Kita akan pakai yang sampai reset saja. Kemudian berikutnya di dalam sini kita tambahkan supaya input ini bisa masuk ke dalam hook form. Di dalam sini kita tambahkan ref, kemudian sama dengan kita isi dengan register, ref register. Kemudian di dalam register ini kita isi dengan required titik 2 true. Jadi harus diisi ini pengisiannya. Jadi di dalam kurung-kurung ini ada kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Kita Ctrl S. Nah, ini kita akan kopikan juga yang ini untuk yang password. Jadi ini yang punyanya email, name-nya email. Kemudian ini type-nya ini name password, kita paste di dalam sini. Kita Ctrl S. Kemudian formnya supaya jalan kita tambahkan eventnya yaitu on submit. Kemudian kita taruh dalam sini handle submit. Kemudian di dalam handle submit ini akan menjalankan function login yang kita buat. Kemudian di bawahnya sini kita akan buat sebuah function yaitu login. Kemudian params ini akan kita ganti dengan data. Kita tes dulu di dalam sini CLG. Kemudian kita isi dengan data. Kita Ctrl S. Kembali lagi ke dalam browser. Kita inspect. Kita ke konsol. Ini kita hilangkan dulu, kita tes kasir, kemudian passwordnya kasir. Kita tes apakah datanya masuk. Ini masuk email @kasir, kasir@gmail, kemudian passwordnya kasir. Kemudian berikutnya adalah kita akan tambahkan di dalam sini yaitu reset. Jadi begitu sudah kirim, secara otomatis dia akan hapus. Kita tes lagi kasir@gmail. Kalau kita send, nah ini langsung kembali lagi ke sini. Kasir@gmail. Berikutnya kita akan ambil datanya di dalam sini. Kita akan ambil data ini menggunakan kita kirim ke API. Kita akan tambahkan sebuah cons res, kemudian kita buat link.post, kemudian buka kurung, kita kasih petik-petik URL seperti yang di dalam sini adalah login. Seperti dalam Postman login, berarti dalam sini kita isi dengan login, kemudian koma data seperti ini. Karena kita bentuk seperti ini, kita tambahkan di dalam sini await. Kemudian function di dalam sini kita isi dengan asing. Jadi asing function login data cons res await ini. Kemudian berikutnya kita bisa cek menggunakan CLG yang resnya. Jadi respon dari pengiriman datanya apa? Kita lihat di dalam console log. Jadi variabel res ini. Kita Ctrl S. Kemudian kita kembali lagi ke dalam browser. Kita cek dalam sini kasir@gmail, password kasir. Kita login. Nah ini keluar di dalam sini datanya sudah masuk. Di dalam data ini terdapat API token created, email, ID, level, kemudian password, relasinya back, statusnya 1. Jadi kita sudah berhasil, kemudian ada pesannya juga login berhasil. Nah, kalau di dalam sini misalnya kasirnya itu kita banned, jadi contoh kita akan buat di sebelahnya sini. Kita akan banned kasir ini, jadi kasir ini di ban, kemudian kita kembali lagi ke sini, kita refresh dulu, kemudian ini kita hilangkan kasir@gmail, passwordnya adalah kasir. Kemudian kita klik login. Nah, di dalam sini akan keluar data pesan login gagal. Login gagal. Kenapa? Karena dia kondisinya sudah di banned. Jadi kasir@gmail ini posisinya sudah di banned. Kemudian ini sudah selesai. Jadi kalau ini di banned, kemudian atau ini tidak di ban, tapi kita coba refresh dulu. Kita salah password. Jadi buka ininya. Ini localhost, kemudian admin/user. Kita tutup, kemudian kita masukkan kasir,
Passwordnya saya kasih 1, login. Ini juga akan sama, yaitu login gagal. Jadi kalau passwordnya salah atau emailnya salah, maka akan keluar login gagal. Sekarang kita akan coba kalau seandainya emailnya tidak ada. Jadi di dalam sini ini sudah ada email, bagaimana kalau emailnya tidak ada? Kita akan coba di dalam sini. Saya akan buat di dalam sini a.a.com. Jadi di dalam sini tidak ada a.a.com. Kemudian saya masukkan passwordnya A. Kita akan kirim, maka akan ketemu seperti ini. Jadi ini dia tidak mengembalikan requestnya. Jadi requestnya tidak ada kembalian. Kita akan kembali ke dalam login controller. Dalam login controller kita lihat di dalam sini ini where email. Email ini kalau usernya ini tidak ada isinya gimana? Sekarang kita akan tambahkan di bawahnya sini yaitu if. If kita isi dengan if else. If else, kemudian yang di dalam condition ini kita buat iset, kemudian buka kurung $user. Jadi kalau iset ada isinya user, ini akan menjalankan ini. If yang ini semua kita akan taruh di dalam Ctrl X, di dalam iset ini. Jadi kalau iset usernya ini ada isinya, karena where berarti emailnya ada, berarti firstnya ini ada isinya, iset, maka dia akan menjalankan ini. Ctrl V. Nah, kalau tidak ada, kita akan return yang ini. Ctrl C, kita taruh di dalam sini. Jadi kalau emailnya tidak ada, dia akan tetap mengembalikan pesan dengan pesan gagal, login gagal. Kita ke format dokumen. Ini hasilnya. Jadi kalau di ini ada isinya user, maka dia cek lagi apakah statusnya 1. Kalau iya, dia jalankan ini. Nah, kalau tidak, dia akan jalankan ini. Kemudian untuk yang kalau emailnya tidak terdaftar, dia akan jalankan ini. Kita Ctrl S, kemudian kita coba lagi ke dalam browsernya. Ini kita refresh. Kita akan tes lagi dalam sini. a.a.com, passwordnya A. Kita klik login. Nah, dalam sini ketemu login gagal. Jadi login gagal, dia tidak ada data. Kita sudah berhasil membuat API di dalam sini dengan kondisi-kondisi jika terdapat emailnya tidak terdaftar, kemudian jika statusnya 0, kemudian jika passwordnya salah. Nah, kalau salah-salah maka dia akan keluar seperti yang tadi. Nah, itu saja materi tentang login. Kita akan lanjut di video berikutnya, masih membahas tentang login. Silakan dicoba. Terima kasih.